Dia sudah tahu melahirkan itu sakit. Dia sudah tahu melahirkan itu mengorbankan nyawanya, tapi dia mau hamil lagi. Kau yang bodoh, kau yang nggak tahu diri. Kenapa? Karena dia tanpa sadar sesuatu yang dia bodohkan itu adalah ibunya. Sesuatu yang dia bodohkan adalah ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para laki-laki yang sedang santai, sedang bekerja, sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi ini bukan untuk semua laki-laki, hanya kepada laki-laki yang merasa saja. Hal yang paling saya tidak terima itu sering sekali saya dengar dimanapun ketika saya sedang mendidik juga ya, ketika saya sedang memberikan pembelajaran kepada adik-adik. Hal itu sering saya dengar begini, perempuan itu bodoh gitu. Perempuan itu gampang diapa-apain, perempuan itu gampang dibodoh-bodohin, perempuan itu gampang diapapun gitu. Ketika saya melihat ini, rasa sedih, kemarahan yang luar biasa itu muncul dalam diri gitu. Sampai saya spontan mengatakan begini, kau yang bodoh, kau yang nggak tahu diri gitu. Kenapa? Karena dia tanpa sadar sesuatu yang dia bodohkan itu adalah ibunya. Sesuatu yang dia bodohkan adalah ibu saya. Ini orang-orang, beberapa laki-laki terutama ya, banyak kita lihat yang kehidupan nyata ya. Laki-laki itu dengan gampangnya mempermainkan perempuan, dengan gampangnya memanfaatkan perempuan dengan keadaan wanita yang memang belum mungkin kita pernah pikirkan bahwa sebenarnya itu adalah anugerah yang paling dimiliki oleh seorang wanita, yang suatu saat nanti kau sebagai laki-laki akan menikmati itu. Apa yang kau katakan bodoh, apa yang kau katakan gampang dia ngapain, itu adalah hal yang paling kau butuhkan nanti ketika hidup bersamanya. Apa itu? Ya, perasaan di mana ketika dia mencintai sesuatu, maka dia akan siap mengorbankan apapun bahkan nyawanya dalam hidupnya. Itulah seorang wanita. Ini sebenarnya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada seorang wanita, setiap wanita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hidupnya nanti, di mana dia akan melahirkan seorang anak, mengorbankan nyawanya, di mana dia harus mengurusi anak-anak 24 jam tanpa terlewat satu detik pun untuk menjaga setiap anaknya, mengurusi hidupmu para laki-laki. Terus tanpa perasaan ini, perempuan tidak akan mampu. Nah, itu anugerah yang diberikan Allah kepada dia, yang sering sekali kita salah gunakan dan salah memanfaatkannya. Saya agak sakit ketika melihat anak-anak muda khususnya itu yang memperlakukan anugerah yang diberikan Allah kepada wanita ini dengan salah menggunakannya, salah menempatkannya. Dia gunakan untuk membodoh-bodohi, dia gunakan untuk menodai, bahkan dia gunakan bahkan untuk mengambil apapun yang dia inginkan dari wanita itu. Nah ini, hai para wanita, sadarlah. Kalian tidak bodoh. Kalian bukanlah makhluk yang bisa dibodoh-bodohi, tapi apa yang kalian miliki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan carilah di mana anugerah itu bisa diletakkan tepat pada laki-laki yang tepat, yang mengerti bahwa itu adalah anugerah yang dari Allah, yang harus dia jaga, yang harus dia lindungi, kemudian dia gunakan nanti ketika dia telah halal bersamamu. Sadarlah gitu, bahwa ketika perempuan tidak bisa mengorbankan apapun, mengorbankan nyawanya sekalipun untuk sesuatu yang dia cintai, maka sakit kalian. Saya pun akan merasakan sakit. Itulah. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, terutama adik-adik, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai nanti apa yang kau katakan bodoh, apa yang kau bisa manfaatkan itu, ternyata nanti ketika kau menikah, kau tidak mendapatkan itu. Kau tidak mendapatkan itu, sakit. Maka hargai itu. Jadilah orang yang justru melindungi anugerah yang dimilikinya. Jadilah orang yang justru mengingatkan kepada semua laki-laki teman-temanmu, sahabatmu, jangan manfaatkan anugerah yang dimilikinya untuk tempat yang salah. Karena memang semua perempuan akan mengorbankan apapun sekalipun nyawanya ketika dia sudah mencintai sesuatu. Ketika dia sudah menyayangi sesuatu, dia akan mengorbankan segalanya untuk orang yang dia sayangi, untuk orang yang dia cintai. Persiapan untuk menjadikan dia seorang ibu yang luar biasa.
dan jangan manfaatkan itu di tempat yang salah. Mari kita sama-sama sadari, kita tekadkan untuk menjadi orang-orang, menjadi laki-laki yang melindungi itu dari semua perempuan yang ada, terutama yang masih remaja, yang masih belia. Ayo kita lindungi mereka. Kita lindungi mereka dari orang-orang yang salah menggunakan anugerah itu. Kita sadarkan perempuan itu bahwa dia itu memiliki anugerah yang harus dia jaga dan dia lindungi. Harus dia bungkus dengan pakaian yang benar-benar bagus, sehingga tidak salah dia tempatnya dan tidak salah mendapatkan tempat. Jadi ayo, terutama berhentilah menjadi orang-orang, menjadi remaja, menjadi adik-adikku yang mengata-ngatain tuh, wih sini tuh bisa dimainin, sini tuh bodoh tuh, sini tuh bodoh. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Itu adalah ingat, itu adalah anugerah yang dia miliki. Kelak, dia akan terasa ketika kau nanti sudah beranjak dewasa, ketika kau nanti sudah menikah, dan ketika kau nanti sudah hidup bersamanya. Bayangkan, dimana kau belum merasakan, bagi yang sudah merasakan mungkin tahu betapa sulitnya kita memegang anak, walau hanya 10 menit, kita gendong, langsung kita berikan kepada istri. Coba bayangkan bagaimana dia, bahkan 2, 3 orang anak yang harus dia gendong dan dijaga seumur hidupnya. Nah, ini bukan hal yang mudah. Bayangkan bagaimana ketika dia nanti melahirkan, dengan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kita patah tangan saja mungkin ngerengek, nangis, minta dimanja dan sebagainya. Dia begitu sakit dan hebatnya apa lagi? Hebatnya anugerah ini. Dia sudah tahu melahirkan itu sakit. Dia sudah tahu melahirkan itu mengorbankan nyawanya, tapi dia mau hamil lagi. Dia mau lagi memberikan anak dalam hidupnya. Dia mau lagi memberikan anak untukmu. Itu hebatnya. Dia tahu sakitnya, dia tahu resiko yang akan dia tanggung, tapi dia berani untuk berbuat lagi. Bahkan kita tahu tahu, ada yang sampai 10, ada yang sampai 11 kali dia melahirkan. Ini sungguh anugerah dari Allah yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang wanita. Saya juga mengingatkan kepada wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah, dirimu lah yang lebih bisa menjaga dirimu sendiri dibanding di samping laki-laki yang harus juga melindungi dan menjaga. Tapi laki-laki juga sulit menjaga dirimu, laki-laki juga sulit melindungi dirimu kalau kau tidak berpikir untuk melindungi dirimu sendiri. Lantas bagaimana cara melindungi dirimu? Maka lindungi saja dirimu dengan agamamu. Lindungi dirimu dengan agamamu. Apapun agamamu, lindungilah dirimu. Kita banyak lihat di kehidupan nyata ya. Sekarang itu menjadi tren untuk mempertontonkan kecantikanmu, mempertontonkan auratmu, mempertontonkan keseksianmu. Kan sebenarnya ini juga bisa mencederai anugerah yang kau miliki. Bisa memancing hasrat laki-laki untuk akhirnya tidak lagi terpikir untuk melindungimu. Maka tanya apa yang kita mau. Lindungilah itu. Bungkuslah. Kita banyak lihat di media sosial dimanapun, handphone saja dibungkus dengan rapi, laptop dibungkus dengan rapi. Lantas kenapa kita tidak bungkus pakaian kita dengan rapi? Kenapa kita mempertontonkan hal yang harusnya hanya dilihat oleh suami kita kepada semua laki-laki? Lantas di mana nanti yang spesial? Maka jagalah dirimu, jaga dengan agamamu. Kalau kau sudah menjaga dirimu dengan agama, percayalah, anugerah itu akan jatuh tepat di tempatnya. Anugerah itu akan keluar semuanya nanti ketika kau menikah dan menjadi seorang istri, terutama menjadi seorang ibu. Jagalah anugerah itu dengan baik. Dirimu yang terutama harus menjaga itu. Yakinlah bahwa itu sebuah anugerah. Jadi jangan lagi pernah merasa, kok aku gampang dibodoh-bodoh gini ya, kok aku terikut saja, aku kadang nggak sadar, aduh aku udah hancur, aduh aku sudah kayak buang semua itu. Sekarang mulailah sadari bahwa itu bukan kebodohan. Sadari bahwa kau bukanlah makhluk yang bisa dibodoh-bodohi oleh siapapun, tapi sadari bahwa itu anugerah yang kau miliki yang harusnya kau jaga sampai dia jatuh di waktunya yang tepat. Nah, mudah-mudahan ketika kau berusaha menjaga anugerah yang kau miliki itu, kau juga akan bertemu dengan laki-laki yang berusaha juga menjaga dan melindungi anugerah yang kau miliki. Bayangkan ketika dua-dua, khususnya untuk semua remaja-remaja, bayangkan ketika dua makhluk ini sadar masing-masing bahwa anugerah yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah melindungi dan menjaga seorang wanita,
Maka dan anugerah perempuan juga sadar dengan anugerah yang dia miliki adalah ketika dia menyayangi, mencintai sesuatu, dia akan mengorbankan segalanya yang terlihat seperti bisa dibodoh-bodohi, yang terlihat seperti bisa dimanfaatkan apapun. Ketika kedua ini sadar, maka luar biasa hasilnya. Banyak dari teman-teman kita yang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sebuah anugerah. Mudah-mudahan video ini betul-betul bisa sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kita saling mengingatkan, untuk kita mengingatkan teman-teman kita bahwa itu adalah cikal bakal. Memang perempuan yang baik itu kadang-kadang terlihat bodoh, terlihat gampang diapain, terlihat, tapi itu adalah cikal bakal seorang anak yang menjadi nanti seorang ibu yang luar biasa. Itu adalah cikal bakal seorang istri yang akan betul-betul berbakti kepada suaminya. Itu cikal bakalnya. Karena memang itulah perasaan yang dititipkan oleh Allah kepada dia. Makanya perempuan itu bisa jauh lebih setia. Perempuan itu bisa jauh lebih, dia bisa berpasangan satu seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia ketika mencintai satu, dia akan mengorbankan apapun untuk yang satu itu. Ketika dia sudah menyayangi yang satu itu, dia akan mengorbankan apapun untuk yang satu itu. Dan ingat, Islam itu hadir untuk lebih menghargai dan menghormati kaum perempuan pada saat itu. Allah itu mengangkat derajat wanita pada saat itu. Allah menyayangi wanita pada saat itu. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang itu yang menghargai dan mengangkat derajat para wanita di kehidupan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.